Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, lanjutan dari materi bab 1, yaitu tentang kajian teori. Pengertian kajian pustaka atau kajian teori. Kajian pustaka disebut juga kajian literatur atau literatur review. Kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu, serta memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas oleh peneliti atau penulis, teori, dan hipotesis yang mendukung permasalahan penelitian yang dijauhkan atau ditanyakan, dan metode atau metodologi yang sesuai. Tinjauan pustaka adalah sebuah penaksiran literatur atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Pentingnya kajian pustaka. Yang pertama, kajian pustaka dapat membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, menemukan variabel-variabel penting yang relevan dengan topik. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memperoleh suatu perspektif baru. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik. Yang kelima, menentukan konteks topik atau permasalahan. Yang keenam, merasionalisasikan pentingnya masalah. Yang ketujuh, meningkatkan dan menemukan kosakata subjek. Yang kedelapan, memahami struktur isi. Yang kesembilan, mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Langkah-langkah melakukan kajian pustaka. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Kedua, membaca abstrak laporan hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur, urut dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Selanjutnya, membuat ringkasan literatur secara lengkap, kemudian membuat kajian pustaka. Yang terakhir, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan. Kerangka berpikir. Nah, dalam menyusun kerangka berpikir, ada beberapa tips yang dapat membantu menyusun kerangka berpikir dengan baik dan tepat. Yang pertama, menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi. Yang kedua, menganalisa variabel-variabel yang terkait dalam permasalahan. Yang ketiga, membahasakan sendiri hasil pemahaman dan analisis landasan teori. Dan yang terakhir, dapat menggunakan bahasa asosiatif seperti jika begini, maka begitu. Semakin yang ini begini, maka yang itu semakin begitu. Nah, kemudian aturan pengutipan penulisan. Terdiri dari body note atau catatan tubuh, footnote, catatan kaki, dan endnote, catatan akhir atau catatan punggung. Nah, dalam penulisan body note atau catatan tubuh, body note atau catatan tubuh adalah cara mempertanggungjawabkan sumber atau referensi yang digunakan secara langsung ditulis dalam teks. Caranya adalah data tentang referensi ditulis di akhir kutipan. Data referensi itu meliputi 3 unsur, yaitu nama pengarang, angka tahun publikasi, dan nomor halaman. Nah, sebagai contoh dari body note yang saya paparkan, pada era Information and Communication Technology atau ICT, sistem pengolahan pendidikan mulai mengalami pergeseran. Selanjutnya, model pengolahan pendidikan berbasis industri mulai diperkenalkan, di mana model pengolahan pendidikan ini menganalogikan adanya sebuah upaya pihak pengelola institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan manajemen perusahaan, yang kemudian model ini dikenal dengan TEKI
atau Total Quality Education. Dasar modal pengolahan ini didasarkan pada TQM, Total Quality Management, yang kemudian disinergikan menjadi TQMA atau Total Quality Management in Education. Nah, dalam penulisan body note-nya ini ditulis oleh Salis, 2006.25 tutup kurung. Nah, kemudian footnote atau catatan kaki. Footnote atau catatan kaki adalah sistem pertanggungjawaban sumber atau referensi yang digunakan dengan cara menuliskan data referensi yang dimaksud pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Nah, data referensi itu meliputi 3 unsur, yaitu nama pengarang, judul tulisan, dan data publikasi seperti kota penerbit, angka tahun publikasi, dan nomor halaman. Kemudian contoh penulisan footnote atau catatan kaki. Nah, seperti yang saya tampilkan di slide, Susanne Philosophy in a New Key, New York, New American Library, 1955, tutup kurung, halaman 49. Nah, ini juga merupakan contoh dari penulisan catatan kaki. Dapat teman-teman lihat. Selanjutnya, endnote atau catatan akhir atau catatan punggung. Endnote adalah catatan akhir, salah satu cara mempertanggungjawabkan referensi yang digunakan dengan cara menuliskan data referensi pada bagian akhir karangan setelah kesimpulan. Data referensi yang harus ditulis adalah sama dengan data referensi pada sistem catatan kaki. Perbedaannya dengan catatan kaki hanyalah pada letaknya saja. Yang satu di kaki halaman sedangkan yang satunya di akhir karangan. Contoh penulisan endnote. 1. Penggunaan istilah efektif di sini lebih dimaknai pada analisis fungsional sehingga suatu dikatakan efektif apabila sesuatu tersebut dapat menjalankan fungsinya sesuai sistem yang dikehendaki oleh sesuatu tersebut, sedangkan sistem itu sendiri lebih mengarah pada sebuah tatanan. Atau contoh yang kedua itu Susanne Challenger, Philosophy in a New Key, New York, New American Library, 1955, halaman 49. Dan beberapa istilah yang digunakan dalam footnote dan endnote. Yang pertama, EBIT, ETAL, logcheat, opcheat, dan sebagainya, seperti yang saya paparkan di slide berikut. Kemudian hipotesis, yaitu pengertian dan fungsi jenis dan contohnya. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo, yang artinya di bawah, dan tesis artinya pendirian pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Artinya, hipotesa adalah sebuah sebutan keilmuan yang dipakai dalam bentuk aktivitas keilmuan yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa dengan cara sadar, cermat, dan terarah. Dalam penggunaan sehari-hari, hipotesa ini kerap juga disebut dengan hipotesis. Tidak terdapat perbedaan definisi di dalamnya. Nah, fungsi hipotesis ini untuk menguji bukti teori. Yang kedua, mendorong timbulnya teori. Yang ketiga, menerangkan kejadian sosial. Yang keempat, sebagai prinsip untuk memfokuskan penelitian. Yang kelima, memberikan kerangka untuk penyusun kesimpulan yang akan diperoleh. Selanjutnya, memberikan gagasan terkini untuk mengembangkan suatu teori dan memperluas wawasan penelitian tentang suatu indikasi yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir, memberikan arah pada penelitian. Adapun jenis-jenis dari hipotesis itu terdiri dari hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol atau H0 ini adalah hipotesis yang menerangkan tidak adanya hubungan antara variabel independen atau variabel X dan variabel dependen Y. Artinya dalam kesimpulan hipotesis yang dicoba ialah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi variabel Y. Contoh, tidak terdapat hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Selanjutnya, jenis hipotesis kerja atau H1. Hipotesis kerja atau H1 adalah hipotesis yang menerangkan adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y yang diteliti. Perolehan perhitungan H1 tersebut akan dipakai sebagai dasar penyelidikan hasil informasi penelitian. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.